warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Tsumma kemudian afidu bertolaklah kalian min haitsu afadun nas dari tempat bertolaknya orang-orang banyak. Wastaghfirullah dan mohonlah ampun kepada Allah dan mohonlah ampun kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah Ghafurun Maha pengampun, Rahimun Maha penyayang. Tsumma kemudian afidu bertolaklah kalian min haitsu afadun nas dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yaitu di Arafah. Wastaghfirullah dan mohonlah ampun kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Kangku Bapak Ibu rahimakumullah, masih rangkaian tentang haji. Nah, ini ayat ini ada peristiwa, ada kejadian atau sebab turunnya berdasarkan riwayat dari Ibnu Jarir atau Bari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa orang-orang Arab dulu biasanya berwukuf di Arafah. Orang-orang Arab dulu wukufnya di Arafah. Itu kebiasaannya. Sedangkan suku Quraisy, suku istimewa. Sedangkan suku Quraisy itu berwukuf di Muzdalifah. Bahkan ada yang di perbatasan. Kan ada tanah halal, ada tanah haram. Nah, tanah haram itu adalah tanah include masuk kepada Makkah, termasuk imbas dari Masjidil Haram. Nah, ada tanah halal, ya, berarti di luar Makkah. Itu ada yang menyebut seperti itu. Orang-orang Arab dulu biasanya berwukuf di Arafah. Sedangkan suku Quraisy berwukuf di Muzdalifah. Yang betul yang mana? Wukuf di Arafah, bukan wukuf di Muzdalifah. Bahkan orang-orang Quraisy ada yang wukuf di perbatasan. Apa alasannya? Kami ini orang tinggi, orang hebat, orang pilihan. Nah, gitu. Jadi, ya istimewa kami, kata mereka. Turunlah ayat ini. Nah, itu jadi. Turunlah ayat ini. Turun ayat ini, tsumma afidu min haitsu afadun nas. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yaitu di Arafah. Berarti wukuf di Arafah, setelah itu baru bertolak dari Arafah ke Muzdalifah untuk mabit. Bapak Ibu rahimakumullah, wabil khusus untuk 2024 ini ada dua cara mabit
ya, 2 cara mabit di Muzdalifah. Ada yang sebagian, ya, tidak semuanya, ada yang sebagian diangkui pakai kendaraan, berarti sabantanyo di Muzdalifah langsung ke Makkah. Langsung ke Mina. Langsung ke Mina. Nah, itu namanya murur. Murur tanazul. Murur tanazul. Kalau Pak Haji Mas pernah menyampaikan tanazul ya Pak Haji ya? Ada tanazul ya, ada tanazul. Yang sekarang murur tanazul. Artinya apa? Tidak mabit dari Isya sampai diangkut nanti sampai terbit matahari atau sampai subuh. Tetapi tetap di atas mobil, sawantanya mabitnya di hati auto. Kemudian langsung pergi lagi. Jadi sebentar saja. Kenapa? Alasannya pertama, toilet tidak cukup. Yang kedua, ya sudah melimpah ruah jamaah. Belajar dari sebelum-sebelumnya ternyata ada yang bertolak malah mau dekat maghrib lagi. Nah, berarti sudah masuk lagi ke hari besoknya. Makanya ada yang sebagian, ada yang murur. Murur itu apa? Murur itu istilah kalau bahasa Jawa lewe ke situ, sawanta, situ pergi lagi. Itu murur namanya. Itu pakai bahasa Arab dari kata maro ya muru. Murur. Nah, itu. Baru tanazul. Ada juga yang menetap Muzdalifah. Sebagiannya berarti memang normal seperti biasa gitu. Jadi ada yang normal seperti biasa, ada yang murur. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, itu untuk 2024. Ya. Sementara kita 2024 di Panah Pengancang. Jadi kita tidak murur. Lewe-lewe saja, Pak. Kemudian ada kata-kata stumma di sini. Ada kata-kata stumma. Stumma ini atof, huruf atau kata sambung. Berarti menyambungkan ya dari satu kepada yang lainnya. Maka lafaz summa dalam ayat ini untuk menghubungkan suatu khobar kepada khobar yang lain dan menunjukkan pengertian tertib atau urutan. Tertib atau urutan. Seakan-akan Allah memerintahkan kepada orang yang wukuf, bukan wakaf di sana. Lihat di buletin itu ada wakaf ya. Jadi wukuf di sana ya. Orang yang wukuf di Arafah agar bertolak menuju Muzdalifah untuk berzikir kepada Allah. Di mana? Di Mas'aril Haram. Di sana ada tempat, ada bukit-bukit, ada gunung-gunung yang sudah diperuntukkan untuk melakukan ibadah yang include di dalamnya adalah wukuf, juga banyak zikir, doa. Nah, Allah memerintahkan kepada mereka itu agar wukuf bersama orang-orang banyak di Arafah. Bukan di Muzdalifah. Tapi di Arafah. Meskipun ada juga yang berpendapat yang maksud bertolak di sini adalah dari Muzdalifah ke Mina. Tapi yang paling kuat adalah bertolak dari Arafah ke Muzdalifah. Memang ada mayoritas orang-orang di masa silam. Nah, orang Quraisy yang berbeda. Maka turun ayat ini, orang Quraisy tampil beda, kami istimewa. Biarlah kami di Muzdalifah saja wukuf itu. Padahal al-hajju Arafah. Tidak ada al-hajju Muzdalifah. Haji itu adalah Arafah, bukan Muzdalifah. Maka apa yang dilakukan oleh orang Quraisy salah. Wukuf di Muzdalifah salah, tetapi harusnya di Arafah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, tadi koreksian
ada wakaf di Arafah, tapi maksudnya wukuf di Arafah. Kemudian di paragraf pertama, ya di paragraf pertama ada di ujungnya, lihat di ujungnya, di ujung paragraf yang pertama, ya adalah orang-orang kepercayaannya Allah di negerinya, itu kata mereka, dan pengurus aimahnya. Ada kata aimah. Nah, yang dimaksud aimah di situ adalah para pimpinannya. Nah, para pimpinannya. Makanya sebenarnya ada istilah Mas'aril Haram itu apa? Mas'aril Haram itu adalah para imam yang di sana biasa ditempatkan. Nah, itu ada juga yang mengatakan Mas'aril Haram. Tapi pada umumnya adalah di mana mereka wukuf di Arafah, kemudian setelah itu di Muzdalifah, Mina untuk banyak berzikir. Bapak Ibu rahimakumullah, di paragraf yang kedua, tidak apa-apa kita coba dirinci di dalam buletin ini. Imam Bukhari meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Hazim, telah menceritakan kepada kami Hisam dari ayahnya dari Siti Aisyah yang menceritakan bahwa dahulu orang-orang Quraisy dan orang-orang yang mengikuti mereka berwukuf di Muzdalifah, lalu mereka menamakannya Al-Hamas. Nah, itu juga perlu dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan nanti bingung juga, apa nih? Aimah apa? Aimah itu para pemimpin mereka. Hamas, Al-Humus, Hamas atau Ahmas artinya apa? Orang yang keras dan kukuh dalam agama dan pertempuran. Ya. Sekali lagi, orang yang keras dan kukuh dalam agama dan pertempuran. Ini makna ini bisa positif, bisa negatif. Kalau orang Quraisy kukuh dalam prinsip dan agamanya bahwa di Muzdalifah, berarti mada namanya. Ya, dan namuh di kecian. Allah bana magi tahu bertolak dari Arafah. Malah mereka di Muzdalifah. Mereka humus juga. Hamas juga, Ahmas juga. Artinya orang yang keras dan kukuh dalam prinsipnya. Nah, itu Hamas namanya. Nah, mereka orang-orang Quraisy ya disebut juga Hamas. Sedangkan orang-orang Arab wukufnya di Arafah. Mereka Hamas, kukuh saja. Ya di Muzdalifah kami istimewa. Nan kareh arang kareh kapalo aduh di situ, di Padang Panjang. Pokoknya jawabannya senyum sajalah ya. Kareh kapalo itu istilahnya. Kalau kare hati lain ya. Kare hati, kare hati, kare kapalo, kare karengkang. Nah, ketika Islam datang, Allah memerintahkan kepada nabinya agar datang ke Arafah, kemudian melakukan wukuf padanya, lalu bertolak darinya. Maka yang demikian itu disebutkan di dalam firman-Nya, ya, tsumma afidu. Nah, kemudian bertolaklah. Ya, di mana sama dengan bertolaknya orang-orang banyak di Arafah. Kanggo Bapak, Ibu rahimakumullah, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amr, dari Mujahid, dari Muhammad ibnu Jubair, ibnu Mun'aim, dari ayahnya yang menceritakan, aku pernah kehilangan seekor unta milikku di Arafah. Maka aku berangkat mencarinya, tiba-tiba aku menjumpai Nabi sedang wukuf. Maka aku berkata kepada diriku sendiri, sesungguhnya hal ini termasuk Hamas. Nah, Hamas ternyata keras, teguh, rajin, tekun, yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad positif. Karena wukuf di Arafah. Sementara ada salah seorang sahabat yang kehilangan unta, dicari. Di mana? Di Arafah. Kiranya ada Rasulullah sedang wukuf di situ. Maksudnya ada Rasulullah surang. Banyak yang lainnya juga. Itu Hamas katanya. Hamas berarti tekun beribadah
ya kukuh dan keras dalam hal ibadah ini. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan pula dari hadis Musa ibnu Uqbah dari Quraib ibnu Abbas yang kesimpulannya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan istilah ifadah bertolak dalam ayat ini ialah bertolak dari Muzdalifah menuju Mina untuk melempar jumroh. Ya kalau hanya bertolak dari Muzdalifah ke Mina kan bertolak juga namanya. Ya, bertolak pula dalam arti untuk melontar. Artinya bertolak itu kan berangkat ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu. Bertolak juga. Sama kan? Kita mulai bertolak dari Padang Panjang menuju Filipina atau bertolak. Nah, ini dalam satu hadis. Tapi sekali lagi dalam manasik haji bertolak, istilah bertolak adalah dari Arafah ke Muzdalifah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ad-Dhahak Ibnu Muzahim yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang dalam ayat ini adalah Nabi Ibrahim. Juga menurut salah satu riwayat lainnya yang ada pada Imam yaitu Ibnu Jarir mengatakan seandainya tidak ada kesepakatan hujjah. Apa arti hujjah? Argumen atau alasan yang memberikan pengertian sebaliknya, niscaya riwayat ini lebih kuat. Artinya apa? Membandingkan pendapat demi pendapat, riwayat demi riwayat, maka berkesimpulan kalaulah memang ini riwayat ini adalah diikuti banyak, maka tentu ini lebih kuat. Ternyata yang lebih kuat itu adalah yang dimaksud ayat ini, tsumma afidu min haitsu afadun nas, yang dimaksud adalah bertolak dari Arafah bersama orang-orang yang banyak juga melakukan wukuf di Arafah kemudian bertolak ke Muzdalifah. Itu yang lebih kuat. Kemudian ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, coba perhatikan ibadah apapun. Nah itu. Coba ibadah apapun ujung-ujungnya apa? Ya, takwa, betul. Ya. Pak Jatin tadi apa? Menuju pahalo, seratui. Nah, bisa Idul Adha bisa. Jadi setelah ibadah apapun, ujungnya apa? Pahalo lah jaleh. Takwa itu memang tujuan terakhir. Pasti perintahnya adalah zikir doa. Cobalah. Ibu melakukan misalnya kurban. Ya Allah terima kurban itu. Itu kan doa ya. Setelah sholat apa? Zikir. Zikir. Doa. Nah gitu. Ternyata setelah haji pun, setelah manasik haji, praktek haji selesai. Ya, apa yang diperintahkan? Wastagfirullah innallaha ghafurur rahim. Itu salah satu contoh. Makanya di buletin ini disebutkan ketika menafsirkan wastagfirullah innallaha ghafurur rahim dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala sering, ini bahasanya, sering memerintahkan berzikir sesudah menunaikan ibadah. Cobalah sholat. Selesai sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau ditambah silakan. Ya. Kemudian setelah itu, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Diakhiri dengan zikir juga. Setelah itu doa. Zikir menyebut. Doa memohon. Beda ya. Ya. Kalau zikir pokoknya zikir apa saja, menyebut nama Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Menyebut, diulang-ulang, itu zikir namanya. Tetapi memohon sesuatu kepada Allah, doa namanya. Doa. Nah, Allah sering memerintahkan berzikir sesudah menunaikan ibadah. Karena itulah, maka di dalam sebuah hadis yang sahih, dalam kitab Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW
apabila selesai dari sholat selalu membaca istighfar sebanyak 3 kali. Di dalam kitab Sahihain, 2 kitab yang Sahih Bukhari dan Muslim, juga disebutkan bahwa Nabi menganjurkan membaca tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 33 kali. Nah, riwayat yang astagfirullahnya siapa? Riwayat Imam Muslim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian yang subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, riwayat siapa? Bukhari, Muslim. Makanya disebutkan di dalam kitab Sahihain, 2 kitab yang sahih yang dimaksud Bukhari dan Muslim. Berarti sahih, ya, sahih setelah sholat itu adalah tapi dalam praktek di lapangan, di kampung-kampung adonan zikirnya sampai 1 jam, ya. Ada yang sampai 2 jam. Urang lape kapara, inyo masih zikir. Urang lape bakure, jam 9 pagi, inyo masih zikir. Istighfar. Apa arti istighfar? Memohon ampun. Mana tuan dari tuan istighfar? Induk daripada induk istighfar. Tuan daripada tuan istighfar. Istighfar tertinggi. Nah, mohon ini dihafal. Ada di sini dicantumkan, ya, Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Kalau dibaca Sayyidul Istighfar nah, dibaca malam dibaca. Meninggal kita malam itu. Meninggal malam itu masuk sarugo, Wak. Tapi jangan cubu-cubu biko malam praktekan. Supaya malam meninggal mau baca Sayyidul Istighfar Kilunya udah mati-mati. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini, ya, dibaca di malam hari, maka Allah, ya, mewafatkannya, dan pada malam itu misalnya wafat, dakhalal jannah. Kalau dia baca di siang hari, kemudian dia wafat, dia meninggal, maka insya Allah masuk surga. Berarti yang membaca istighfar, Sayyidul Istighfar ini ikhlas sekali karena Allah. Mana bacaan Sayyidul Istighfar tadi? Ya. Allahumma, mana tadi? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini matika alayya, bukan aliyya, alayya. Itu barisnya salah, alayya. Wa abuku bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Sampai situ. Mohon dihafal. Ya, mohon dihafal. Siapa yang minggu depan hafal dikasih hadiah. Tapi setor. Serius dapat hadiah. Ya. Sekarang sekarang waktu ya. Banyak yang hafal ya? Iya, apa hadiahnya ya? Rasailah. Insya Allah banyak yang hafal ya, banyak yang hafal. Sarugo kok. Minimal kalau ndak pena atau yang lain lah. Insya Allah. Ini luar biasa. Kalau tidak hafal, baca saja teksnya. Tiap malam. Ditulis gadang-gadang. Ya. Atau baca ronyonan iko sepoyo gadang. Atau dibuean namanya ina. Dibuean nan gadang-gadang nan kasa. Lah. Ditempel biko di kamar. Dibaca taruh iko. Ada juga yang tapi namanya ndak Sayyidul Istighfar.
pendek di dalam kitab Sahihain Imam Bukhari dan Muslim disebutkan. Nanti di terjemahannya dibaca saja ya. Ini bagus terjemah yang tadi Sayyidul Istighfar itu bagus sekali. Ada lagi di riwayat yang Abdullah ibnu Umar bahwa Abu Bakar pernah bertanya, wahai Rasulullah, ya, ajarkanlah kepadaku suatu doa yang kubacakan dalam sholatku. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ada sahabat minta diajarkan doa di mana aku baca nanti dalam sholat. Nah, ini yang diajarkan. Ini dibacanya di mana? Pas di atahiyat akhir ya. Di atahiyat akhir. Setelah Allah mantas salam. Ya. Ya, pokoknya selesailah bacaan yang normal sholat, yang bacaan atahiyat akhir itu, atahiyat akhir sholat, maka dibaca ini. Diajarkan dalam sholat. Dalam sholat dibaca Allahumma ini zolamtu nafsi zulman katsira. Kan ada sholawat tuh, ada syahadat, ada sholawat. Ya, setelah atahiyat itu, ya ada syahadat, ada sholat. Baru baca ikah. Baru baca ini. Tapi ada juga riwayat seakan-akan begini, ya Rasulullah, sah enggak sholat jika kita bersolawat sampai Allahu, kan ada asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala Muhammad. Sahkah sholat seseorang jika sholawatnya sampai Allahumma sholli ala Muhammad? Sah. Tapi kalau terus-menerus ceke namanya. Itu Allahumma sholli ala Muhammad terus ya. Cobalah sampai tuntas. Innaka ala apa? Nah, fil alamin innaka hamidum majid. Baru baca ini, ya. Baca Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira. Kesimpulannya apa? Baik sholat, baik puasa, baik zakat, baik haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ujung-ujungnya harus diakhiri dengan zikir dan doa. Samu Jawa, sedangkan awak pe kapara menanam padi, ya Allah mudah-mudahan menghasilkan. Kan ada doanya, begitu. Sampai di sini jam berapa? Jam 6 lewat sedikit. Itu mau yang menunggu silakan. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan meskipun jauh, khususnya jamaah Padang Panjang di Sisah tinggalnya itu. Sisah itu terlalu jauh. Ya, berarti nasib mereka saja ya. Nasib mereka jauh. Makanya pasti yang murur ini cukup banyak, tapi yang banyak adalah normal biasa. Mabit di Muzdalifah, menginap di Muzdalifah. Karena di Muzdalifah itu tidak terlalu luas ya. Tidak terlalu luas. Saya merasakan ya Allah. Ya, kitalah yang pergi ke sana merasakan di Muzdalifah itu adalah ujian yang paling berat. Karena cari toilet saja payah. Dinginnya minta ampun. Kalau sempat angin kencang, apalagi pasir-pasir ditiup angin, debu, ya Allah. Itu udah banyak yang pingsan, banyak yang sakit di sana. Nah, mungkin kebijakan itu mudah-mudahan karena kondisi lihas bizurub li'illatin, karena sebab mudah-mudahan diterima. Meskipun murur, mereka diangkut pakai mobil sebentar singgah mabit ya beberapa menit ya di Muzdalifah, kemudian langsung diangkut dibawa lagi. Itu murur namanya. Kemudian tanazul dia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Insya Allah nanti apa yang disampaikan bisa di YouTube
Masjid Jami Nurul Huda atau bisa di Facebook Masjid Jami Nurul Huda atau mungkin di grup dikirimkan. Ya. Nah, ini permintaan yang belum tercapai ini seperti Pak Leman